Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini sudah memasuki pertemuan ke-9 yang akan membahas inheritance dan ragam kelas. Kita langsung saja. Yang pertama, inheritance. Inheritance merupakan proses pewarisan data atau metode dari suatu kelas yang sudah ada ke kelas yang baru. Disebut juga dengan pewarisan atau turunan. Dalam inheritance itu terdiri dari dua bentuk kelas. Yang pertama, kelas yang menurunkan data atau metode ke kelas lain. Disebut dengan superclass, parent class, base class, atau kelas induk. Kemudian yang kedua itu adalah kelas yang merupakan turunan dari kelas induk. Disebut dengan subclass, child class, derived class, atau kelas turunan. Jadi maksudnya di sini superclass itu kalau di kehidupan nyata superclass itu orang tuanya kalian, sedangkan subclassnya itu adalah anaknya, keturunannya ya. Jadi anak itu pasti mewarisi sifat ataupun bentuk wajah, rambut, bentuk hidung, mata, dan lain sebagainya dari orang tuanya. Kemudian berikutnya, keuntungan dari konsep inheritance ini adalah cukup mendefinisikan satu kali saja atribut atau metode yang sama pada kelas induknya dan dapat digunakan di seluruh kelas turunannya. Nah, ini konsep pada UML, jadi ini ada kelas diagram. Ini artinya nama kelas, jadi misalnya kalau kelasnya mahasiswa, berarti di sini nama kelasnya itu ada mahasiswa. Kemudian atribut ini misalnya mahasiswa itu punya apa? Punya NIM, punya nama, kemudian punya kelompok kan. Kemudian metodenya di sini misalnya mahasiswa itu punya bisa cek nilai, itu namanya metode. Kemudian ini kelas B, nah ini kelas A dan kelas B. Kalau turunan itu panahnya pasti mengarah ke induknya. Jadi turunan panahnya selalu mengarah ke induk. Jadi ini disebut dengan kelas induk atau parent class atau superclass. Sedangkan yang bawah ini namanya kelas turunan atau child class atau subclass. Kita lanjut. Nah, ini contoh penerapan inheritance. Nah, di sini ada kasus, buatlah sebuah kelas untuk menangani objek bujur sangkar. Kelas ini diberi dengan nama bujur sangkar. Atribut yang dimiliki oleh kelas ini adalah sisi. Untuk memanipulasi atribut tersebut, buat dua buah metode dengan nama set sisi dan get sisi. Selain kedua metode tersebut, buat juga metode untuk menghitung luas sebuah objek bujur sangkar. Dan metode tersebut dinamai dengan hitung luas. Berarti di sini nama kelasnya yaitu kelas bujur sangkar. Kemudian atributnya yaitu sisi. Kemudian metodenya itu ada set sisi, ada get sisi, dan juga ada hitung luas. Sama juga yang bawah ini ada kelas objek kubus. Atribut yang dimiliki sisi. Kemudian metodenya itu ada set sisi, get sisi, dan juga hitung volume. Nah, ini kelas diagram yang terbentuk. Nah, ini ya. Tadi kelasnya namanya bujur sangkar. Kemudian atributnya sisi. Metodenya ada set sisi, get sisi, dan hitung luas. Kemudian untuk kelas kubus, di sini kelas kubus, kemudian atributnya sisi. Kemudian metodenya ada set sisi, get sisi, dan hitung volume. Jadi inilah ya kelas diagram yang terbentuk dari soal yang sebelumnya. Nah, kemudian di sini perhatikan ada atribut dan metode yang sama. Di sini atribut yang sama yaitu sisi, kemudian metode yang sama yaitu set sisi dan get sisi. Untuk hitung luas dan hitung volume itu beda ya. Kalau bujur sangkar kan namanya hitung luas. Bujur sangkar itu atau persegi. Kemudian kubus itu rumusnya itu hitung volume. Hitung luas sisi kali sisi, sedangkan hitung volume
Sisi kali sisi kali sisi. Lanjut ya, di sini ada atribut yang sama, yaitu atribut sisi, kemudian dua buah metode yang sama, set sisi dan get sisi. Kemudian dijadikan dalam konsep inheritance. Jadi, yang sama tadi, yang sama kan sisi, get sisi, dan set sisi. Jadi turunannya itu tidak perlu lagi menuliskan atribut ataupun metode yang sama. Jadi diagramnya seperti ini, kalau sudah masuk ke dalam konsep inheritance, jadi di sini bujur sangkar itu induknya atau bapaknya atau emaknya lah ya pokoknya. Sini atributnya sisi, metodenya set sisi, get sisi, dan hitung luas. Sedangkan untuk kubus, karena dia mewarisi dari si kubus ini menerima warisan dari si superkelasnya, jadi di sini untuk atributnya dikosongkan. Kemudian untuk metodenya cuman ada hitung volume. Karena konsep inheritance, kalau mempunyai atribut atau metode yang sama, cukup diwariskan saja. Jadi dengan menggunakan seperti ini, turunannya itu bisa menggunakan atribut ataupun metode yang dipunyai oleh orang tuanya. Next. Nah ini penerapan inheritance pada Java. Inheritance, kelas yang menjadi kelas turunan dari kelas induknya, ditunjukkan dengan keyword extends. Bentuk umum pendeklarasian kelasnya, jadi di sini ada nama subclass, extends, nama superclass, kemudian buka kurung krawal statement, kemudian tutup kurung. Jadi di sini kalau gampang ingatnya itu ini seperti kita juga ya, nama subclass ini misalnya nama anaknya itu Andi. Extensnya itu berarti Bin. Bin Budi. Budi itu nama bapaknya ya. Atau misalnya nama subkelasnya ini Dela. Kemudian Binti Budi juga. Jadi itu ya. Ingatnya nama subkelas, extens, nama superkelas, nama subkelas, bin, nama superkelas. Cara gampang ingatnya. Kemudian di sini keyword super digunakan oleh subkelas. Keyword super digunakan oleh subkelas untuk memanggil atau menggunakan konstruktor, atribut, atau metode pada superkelasnya. Jadi turunan harus menggunakan keyword super supaya bisa menggunakan atribut atau metode pada superkelas. Kemudian access modifier menggunakan protected. Nah ini nama programnya testinheritance.java. Jadi di sini yang pertama, ini kelas bujur sangkar. Jadi ini merupakan superkelasnya ya. Kelas bujur sangkar, superkelas. Kemudian di sini ada atributnya tadi, menggunakan access modifier protected. Protected, kemudian tipe datanya integer, variabelnya itu adalah sisi. Kemudian di sini ada metodenya. Ada 3 metode tadi, set sisi, get sisi, dan hitung luas. Kemudian di sini nanti ada inheritance-nya juga, kelas kubus extends bujur sangkar. Jadi di sini tadi kelas, subkelas, extends superkelas. Kemudian di sini ada metodenya yaitu hitung volume. Kemudian next, sambungan programnya. Nah ini kelas utamanya. Jadi kalau kalian tidak ada kelas ini, jadi kita tidak bisa manggil ya. Ini adalah, jadi ini superkelasnya, kemudian ini subkelasnya. Supaya bisa dipanggil kita harus menggunakan main, kelas main. Nah di sini ada bujur sangkar, objek sangkar, kemudian di sinilah akan terjadi pendeklarasian sisi, hitung luas, dan hitung volume. Oke, kita langsung saja ke J-kreatornya. Nah ini tadi test inheritance, kelas bujur sangkar, ini superkelasnya. Kemudian kubus ini merupakan subkelasnya. Taunya dari mana? Karena di sini ada extends superkelas. Kemudian, nah ini program utamanya public class text inheritance. Kita langsung aja kita jalankan dulu programnya. Nah ini hasilnya. Sisinya 10 maka luasnya 100. Ya, kalau luas bujur sangkar kan sisi kuadrat atau sisi kali sisi, 10 kali 10 100. Kemudian di sini ada kubus. Sisinya nilainya di sini ada 20 karena rumus volume kubus itu adalah sisi pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi.
20 kali 20 kali 20 itu hasilnya adalah 8.000. Oke, saya jelaskan maksud dari codingannya. Nah, di sini adalah kelas bujur sangkar yang merupakan superkelasnya. Kemudian di sini ada atributnya, atribut sisi dengan tipe data integer dan access modifier-nya menggunakan protected. Di sini metodenya yang pertama yaitu metode set sisi. Public void set sisi dengan parameternya integer s. Jadi statementnya sisi sama dengan s. Kemudian berikutnya di sini ada metode get sisi. Metode get sisi return sisi. Jadi mengambil kembali nilai dari si sisi. Kemudian metode yang berikutnya ada metode hitung luas dengan tipe data integer. Return itu rumus, masukin di sini rumus hitung luasnya yaitu sisi kali sisi. Oke, selesai untuk kelas bujur sangkar ataupun superkelasnya. Sekarang kita masuk ke subkelasnya, yaitu kelas kubus extends bujur sangkar. Jadi, dia tidak perlu menggunakan lagi atribut sisi, set sisi, dan get sisinya, karena di sini sudah minta izin sama si bujur sangkarnya. Jadi, si subkelasnya hanya mendefinisikan atribut ataupun metode yang tidak ada di superkelasnya. Jadi ini metode subkelas, metode kubusnya itu public integer hitung volume. Kemudian return super titik get sisi di sini isinya adalah sisi dikali super titik get sisi atau dikali super titik sisi. Jadi intinya nanti sisi kali sisi kali sisi. Super karena kita mengambil menggunakan metode dari superkelasnya. Nah, ini untuk kelas utamanya, public class test inheritance. Karena nama program kita test inheritance, maka nama filenya juga test inheritance. Nah, di sini ada instansiasi objek. Bujur sangkar, ini nama kelasnya ya. Nama si superkelasnya tadi. Bujur sangkar, kemudian ini objek baru yang bakal kita gunakan untuk memanggil metode yang ada pada bujur sangkar. Ini objeknya, bebas ya kalian mau obj sangkar, mau obj bujur, itu bebas. Karena di sini contohnya obj sangkar, jadi objeknya obj sangkar, kemudian sama dengan new kelas, superkelasnya apa namanya. Berarti bujur sangkar, objek sangkar sama dengan new bujur sangkar. Kemudian berikutnya, kita instansiasi lagi objek kubusnya. Di sini, subkelas kubus. Subkelasnya itu kan kubus. Kemudian kita buat objek baru untuk instansiasinya, yaitu obj kubus. Ini bebas ya, kalau kalian mau obj KBS juga nggak masalah. Asal nanti ketika kalian buat variabel obj KBS, maka panggil di sininya juga obj KBS. Oke, di sini nama subkelas, kemudian nama objek sama dengan new. Kemudian nama subkelasnya. Oke, di sini karena sudah diinstansiasi super dan subkelasnya tadi, kita langsung menggunakan objeknya. Obj sangkar titik set sisi. Set sisi ini kita dapatnya dari sini tadi ya, dari yang atas nih. Set sisi. Jadi kalau kalian di sini menggunakan set sisinya huruf kecil semua, maka di bawah sini kalian harus panggilnya huruf kecil juga. Tuh ya, jadi ini bukan sembarangan buat nih yang set sisinya ini karena kita sudah karena ini sudah ada metodenya di kelas si bujur sangkar. Ini metode bujur sangkar. Obj sangkar titik set sisi, kemudian isinya itu berapa? Nilai untuk sisi dari bujur sangkar itu adalah 10. Kemudian berikutnya obj kubus set sisi, ini metodenya, kemudian isi sisi nilai sisi dari si kubus itu adalah 20. Oke, sudah mendefinisikan objek, sudah mendefinisikan nilainya. Sekarang kita mendefinisikan atau mendeklarasikan output yang kita inginkan. Jadi ini yang pertama nanti keluar bujur sangkar ya. Ini bujur sangkar. Kemudian ada garis-garis pemisahnya supaya biar kelihatan manis. Kemudian di sini sisi titik 2, petik 2. Petik 2-nya ini
diambil dari OBJ sangkar titik get sisi. Kenapa get sisi? Karena kita harus ambil dulu nilainya. Kalau ini set. Set ini artinya kita menetapkan kalau nilainya itu 10. Kalau sudah ditetapkan berarti kita tinggal ambil saja nilainya. Berarti OBJ sangkar titik get sisi. Get sisi ini merupakan metode yang ada pada superclass yang ini ya. Get sisi. Berarti nah, sini OBJ sangkar get sisi. Kemudian berikutnya luas. Petik 2 plus OBJ sangkar titik hitung luas. Hitung luas ini merupakan metode yang ada pada OBJ sangkar. Kita lihat lagi metode yang ada pada bujur sangkar. Nah, di sini ada hitung luas. Jadi kalau kalian tulis huruf kecil semua hitung luasnya, panggillah hitung luas di sininya juga menggunakan huruf kecil. Oke, di sini metode hitung luas itu ada rumusnya yaitu sisi kali sisi. Jadi nanti dia tinggal ngitung aja ya. Hitung luas ini kan sudah ada tuh metodenya tadi sisi kali sisi. Kemudian berikutnya kasih lagi pembatas kubus. Nah, di sini ada kubus. Kemudian sisi diambil dari OBJ kubus titik get sisi. Get sisi ini tadi metode yang ada pada superclass-nya. Kemudian volume OBJ kubus titik hitung volume. Metode yang ada pada kelas itu sendiri, kelas kubusnya. Nah, ini ya tadi ya. Metode hitung volume, rumusnya super titik get sisi kali super titik get sisi kali super titik sisi. Nah, jadi ketika kita running, hasilnya akan seperti ini. Sisi 10. Kemudian luasnya 100 dari sini ya. Tadi 10 sudah diambil. Kemudian hitung luasnya, rumusnya sisi kali sisi, hasilnya 100. Kemudian di sini ada kubus. Kemudian pemisahnya. Di sini ada sisi, sisinya tadi kita ngesetnya 20. Jadi ketika diambil nilainya menjadi 20. Kemudian untuk menghitung volume, hitung volume tadi super get sisi kali super get sisi kali super sisi. Itu jadinya hasilnya 8.000. Jadi intinya itu penerapan inheritance dalam Java ini jadi untuk mempersingkat codingan kita. Kalau ada yang singkat, kenapa kita harus panjang-panjang? Kalau ada yang simple, kenapa harus diribetin? Itulah konsep dari inheritance. Kalau masih bisa dipakai atau masih bisa diturunkan, ya kita pakai aja yang turunannya itu. Oke, sampai di sini untuk pembahasan tes inheritance.java-nya. Kita lanjut lagi. Nah, ini kemudian outputnya ini sama yang tadi, bujur sangkar sisi 10 luas 100, sedangkan kubus sisi 20 volumenya 8.000. Oke, kita masuk ke ragam kelas. Nah, ini macam-macam kelas, itu ada superclass, subclass, abstract class, nest class. Nest class itu terbagi menjadi dua, ada static nest class dan non-static nest class. Non-static nest class itu atau inner class terdiri lagi menjadi 3, ada regular inner class, ada method local inner class, dan juga ada anonymous inner class. Nah, untuk non-static nest class ini kita saya cuma menjelaskan yang anonymous inner class. Untuk lebih lanjutnya silakan dipelajari materinya. Kemudian yang terakhir itu yang akan kita bahas yaitu final class. Next. Superclass. Nah, ini superclass digunakan pada inheritance. Disebut juga dengan kelas induk, base class, atau parent class. Kelas ini akan mewariskan apa saja yang dimilikinya ke kelas turunannya. Contoh program sudah ada pada modul inheritance yang kelas bujur sangkar tadi. Kemudian subclass digunakan pada inheritance juga
subclass akan menggunakan metode dan atribut dari superclass-nya. Disebut juga dengan child class, derived class, atau kelas turunan. Contoh program sudah ada pada modul inheritance, yaitu kelas kubus, extends, bujur, sangkar yang tadi. Oke, next ada abstract class. Abstract class digunakan juga pada inheritance. Fungsinya sama seperti superclass. Abstract class hanya berisi variabel-variabel umum atau atribut umum. Dan header-header method saja tanpa body methodnya. Atau bisa juga sebagian method ada body methodnya dan sebagian method yang lain tidak memiliki body method. Kelas-kelas turunannya lah yang akan mendefinisikan secara detail body metode-metode tersebut. Nah, ini bentuk pendeklarasian dari abstract class, access modifier, kemudian abstract class, kemudian nama kelas abstrak, kemudian statement di dalam abstract class ini ada apa aja di dalam kurung kurawal. Nah, ini aturan dalam penggunaan abstract class dan abstract method. Jadi kelas yang di dalamnya terdapat abstract method harus dideklarasikan sebagai abstract class. Kita ulang ya, kelas yang di dalamnya terdapat abstract method harus dideklarasikan sebagai abstract class. Jadi kalau ada abstract method itu sudah pasti abstract class. Kemudian abstract class tidak dapat diinstansi, tetapi harus diturunkan. Jadi dia tidak bisa ya kita buat instansi objek seperti yang tadi. Bujur sangkar, OBJ sangkar, sama dengan new bujur sangkar, tidak bisa. Itu harus diturunkan dulu. Kemudian, abstract class tidak dapat diinstansi menjadi objek dari kelas abstrak. Sama. Kemudian, sebuah kelas dapat dideklarasikan sebagai abstract class meskipun kelas tersebut tidak mempunyai abstract method. Tapi kalau dia di dalamnya itu sudah ada abstract method, harus dideklarasikan sebagai abstract class. Kemudian biasanya abstract method itu tidak mempunyai body method. Nah, ini nama program tes abstract class. Ini ya, untuk nama codingannya, nama programnya tes abstract class. Ini abstract class bangun. Kemudian, nah ini ada inheritance-nya lagi. Kelas bujur sangkar, extends bangun, berarti bangun yang menjadi superclass-nya. Kemudian kelas kubus, extends bangun. Berarti di sini bangun yang menjadi superclass di antara bujur sangkar dan kubus. Nah, ini program pemanggilnya. Public static main, string arts, kemudian bujur sangkar, ini instansiasi objeknya. Kemudian di sini pemanggilannya. Kita langsung ke object creator. Oke, tes abstract class. Nah, di sini tadi ya, abstract class bangun. Inilah yang dinamakan dengan abstract class. Dan dia biasanya mendefinisikan variabel-variabel umum atau atribut umum saja. Seperti ini, sisi, kemudian tipe datanya integer, dan access modifier-nya yaitu protected. Kemudian, yang mana nama abstract method? Abstract method, inilah yang namanya abstract method. Dia tidak mempunyai body method. Beda dengan metode tampil luas. Di sini tampil luas ada body-nya. Body methodnya atau statement-nya ya maksudnya ya. Statement-nya di sini itu nanti cetaknya luas. Kemudian untuk metode tampil volume, nanti cetaknya yaitu volume. Kemudian nanti ada metode tutup, itu nanti cetakannya yaitu selesai. Jadi, abstract method itu tidak mempunyai body method. Jadi, kalau di dalam kelas tersebut ada abstract method, harus dideklarasikan dengan menggunakan abstract class. Itu penjelasan yang tadi. Ini ya, ada 3 metode dalam kelas bangun. Itu dalam abstract class bangun ada tampil luas untuk mencetak luasnya. Kemudian ada metode tampil volume untuk mencetak volume.
Kemudian ada metode tutup untuk mencetak selesai. Nah, di sini karena tadi abstrak class digunakan juga inheritance, maka di sini ada inheritance-nya ya. Kelas bujur sangkar extends bangun. Berarti di sini superkelasnya yaitu bangun. Subkelasnya bujur sangkar. Makanya di sini yang mendefinisikan body metodenya itu yaitu turunannya. Di sini kan abstrak metodenya tidak mempunyai body method. Maka si turunanlah yang akan mendefinisikan metode dari superkelasnya. Jadi di sini public void set sisi integer s. Super titik sisi sama dengan s. Kemudian di sini ada metode hitung luas. Metode hitung luas, langsung masukin rumusnya super titik sisi kali super sisi. Ini turunan yang pertama. Turunan yang kedua itu ada kubus. Kelas kubus extends bangun. Jadi kubus juga akan mendefinisikan body metodenya. Jadi ini kan set sisi ya. Set sisi tidak ada body method, maka bujur sangkar dan bujur sangkar mendefinisikan set sisi dari si superkelas dan kubus juga mendefinisikan set sisi dari si superkelas metodenya ya. Jadi super sisi sama dengan S. Kemudian public integer hitung volume, masukin rumus dari volume yaitu super kali sisi super titik sisi kali super titik sisi kali super titik sisi. Nah, ya. Ini tadi abstrak class, jangan salah ya, ini abstrak class. Kemudian ini subkelas bujur sangkar. Dan yang ini subkelas kubusnya. Kemudian ini pemanggil utamanya. Jadi kalau tidak ada ini, tidak bisa di running programnya. Karena ini ya, kunci utamanya ya. Kalau kalian tidak punya ini, kalian tidak ngetik ini, maka nggak bakalan keluar hasilnya. Oke lanjut, ini public class, test abstract class. Karena nama filenya test abstract class, maka nama kelasnya juga test abstract class. Nah, di sini baru kita bisa instansiasi objek. Dan yang kita bisa instansiasi itu yaitu turunannya, bukan superkelasnya ya. Superkelasnya itu tidak bisa, superkelas pada abstrak kelas itu tidak bisa langsung diinstansiasi. Jadi, dengan menggunakan inheritance baru bisa diinstansiasi. Jadi di sini instansiasinya atau pembuatan objek baru ya supaya bisa dipanggil. Bujur sangkar, OBJ sangkar, sama di inheritance tadi, kubus OBJ kubus. Kemudian OBJ sangkar set sisi 2. Jadi bujur sangkar sisinya itu bernilai 2. Kemudian OBJ kubus sisinya itu bernilai 4. Nah, di sini kita langsung jalankan ya. Ini ada OBJ sangkar, objek yang kita buat tadi. Kemudian titik tampil luas. Tampil luas ini kan metode yang ada pada superkelasnya ya. Ini ya, tampil luas. Tampil volume itu metode yang ada pada superkelas. Jadi di sini OBJ sangkar titik tampil luas, OBJ kubus titik tampil volume. Kemudian di sini OBJ sangkar titik hitung luas. Jadi tampil luas itu ketika dia menampilkan luas, maka dia akan menampilkan hasilnya. Di dalamnya ini sudah ada rumus hitung luas. Sama juga dengan OBJ kubus. Di sininya sudah ada hitung volume. Yang mana hitung volume ini rumusnya ya. Jadi dia menggunakan dari si metodenya. Kemudian di sini bangun tutup ya, karena di sini metode bangun yang ada metode tutup yang ada pada kelas bangun. Oke, kita running program ya. Nah ini, tadi kalau bujur sangkar kan sisinya 2, berarti 2 kali 2 itu luasnya berarti 4. Sedangkan set sisinya di sini 4, untuk kubus sisinya 4, berarti 4 pangkat 3 itu adalah 64. Kemudian di sini ada lagi bangun titik tutup. Oke, kita lihat superkelas bangunnya tutupnya yaitu ada selesai.
Berarti nanti di akhir dia akan mencetak selesai. Oke, demikianlah penjelasan untuk kelas tes abstrak kelasnya. Kita lanjut ke PowerPoint. Hasilnya ini tadi ya, karena sisi dari bujur sangkar nilainya 2, berarti luasnya 4. Kemudian karena sisi dari kubus nilainya 4, berarti volumenya 64. Kemudian bangun, titik tutup, itu karena metode tutupnya isi selesai, berarti terakhirnya itu selesai. Next ada nest class. Nest class terdapat kelas di dalam kelas yang lain, namanya juga nest class, artinya kelas bersarang. Nest class terbagi dalam 2, yaitu static nest class dan non-static nest class atau inner class. Outer class di dalamnya terdapat nest class. Nah, ini bentuk umum nest class. Jadi kelas outer class statementnya apa? Kemudian lanjut kelas nest class statementnya apa? Langsung lanjut. Nah, ini static nest class. Sebagian literatur menyebutkan bahwa static nest class adalah bagian dari inner class. Static nest class hanyalah top level, kelas yang disarankan di dalam kelas lain. Static nest class adalah inner class yang memiliki modifier static. Static nest class ini tidak diperlukan instansiasi atau objek dari outer class-nya. Nah, ini instansiasi objek static nest class. Jadi, formatnya nama outer class. Nama outer class itu berarti yang paling atas ya, yang ini. Nest class yang di dalam. Berarti nama outer class, titik, nama static nest class, kemudian objek nest class. Nah, ini bebas ya, kita mau kasih nama apa untuk objek nest class-nya. Kemudian sama dengan new, nama outer class-nya, titik, nama static nest class, buka, tutup, kurung. Nah, ini contoh programnya. Nama programnya kita buat test-static-nest.java. Nah, di sini ada kelas mahasiswa, ini outer class, mahasiswa ini outer class-nya. Kemudian di sini ada nest class dengan modifier static. Kemudian di sini ada metode tampil. Nah, di sini pemanggilannya ya, pemanggilan program utamanya test static nest. Kemudian di sini pembuatan dari instansiasi objek dari static nest class. Jadi di sini outer class mahasiswa, ini nama outer class-nya itu mahasiswa, ini yang outer ya. Kemudian titik baru ini nama dari static nest class-nya itu baru. Kemudian nah ini objek nest class-nya itu kita buat MHS. Bebas kalian ya, kalian mau MHS, MHW, terserah, ini kita yang buat. Kemudian sama dengan new outer class, nama outer class-nya, titik, nama static nest class-nya, buka, tutup, kurung. Jadi ini mahasiswa titik baru, MHS sama dengan new mahasiswa titik baru, buka, tutup, kurung, merupakan instansiasi objek dari static nest class. Kemudian di sini objek tadi, karena kita sudah buat objek instansiasinya, digunakan untuk memanggil metode yang ada di dalam nest class-nya. Jadi di sini MHS titik tampil. Jadi nanti akan mencetak metode yang ada pada tampil. Kita langsung ke JCreator-nya. Oke, ini untuk tes static nest-nya. Ini kelas mahasiswa, static kelas baru. Kemudian ini pemanggilan program utamanya, kita langsung saja. Oke, di sini yang outputnya yang tercetak yaitu Hai, saya mahasiswa, salam kenal. Jadi di sini tadi ini adalah outer class mahasiswa. Jadi untuk instansiasi objeknya outer class, nama outer class, titik, kemudian nama static nest class-nya. Nama static nest class-nya yaitu baru. Mahasiswa titik baru. Kemudian kita instansiasi objeknya itu dengan nama MHS. Ini terserah kalian mau buat MH aja, MHW bebas. Yang penting konsisten, ketika kalian buat di sini MHW, maka panggilnya di sini juga harus MHW, harus objeknya sama. Kemudian sama dengan new outer class titik
staticness kelasnya baru. Di sini kemudian objeknya inilah yang akan bertugas memanggil metode tampil yang ada di dalam staticness kelasnya. Jadi di sini MHS titik tampil. Berarti isi dari tampil itu adalah hai saya mahasiswa, salam kenal. Jadi outputnya menjadi seperti ini. Oke, next kita lanjut. Nah, ini yang tampil tadi outputnya hai saya mahasiswa, salam kenal. Kemudian berikutnya, nah ini yang non static itu ya. Mana tadi? Nah, ini yang non staticness class. Untuk non staticness class-nya saya cuma membahas anonymous inner class. Oke, anonymous inner class yang dideklarasikan tanpa nama kelas. Penerapan anonymous inner class adalah pasti menjadi subkelas dari suatu kelas yang telah dideklarasikan atau menjadi kelas yang mengimplementasi sebuah interface. Nah, ini anonymous inner class tidak dapat secara bersamaan menjadi subkelas dari kelas yang telah dideklarasikan dan juga menjadi kelas yang mengimplementasi suatu interface. Tujuannya adalah untuk mengoverride satu atau lebih metode dari superkelasnya atau mengimplementasi semua metode dari suatu interface. Anonymous inner class tidak dapat mengimplementasi lebih dari sebuah interface. Anonymous inner class selalu dibuat sebagai bagian dari suatu statement. Anonymous inner class adalah salah satu bentuk dari polimorfisme. Oleh karena itu, metode yang dipanggil dari anonymous inner class adalah metode yang dideklarasikan di superclass atau interface-nya. Meskipun di dalam anonymous inner class dapat dideklarasikan metode-metode yang tidak ada di superclass atau interface-nya. Anonymous inner class dapat diletakkan sebagai argumen dari satu metode. Nah, ini untuk contoh program kita beri dengan nama tesanonymous.java. Kita lanjut saja ke JCreator-nya. Nah, ini tesanonymous. Di sini ada kelas mahasiswa dengan metode tampil. Tampilnya itu hai saya mahasiswa. Kemudian berikutnya di sini program utamanya kita kasih nama tesanonymous tadi. Kemudian di sini ada instansiasi objek. Jadi kelas mahasiswa ada objek baru yang kita buat untuk memanggil metode. MHS sama dengan new mahasiswa, buka tutup kurung. Kemudian di dalam objek MHS itu ada void, ada metode, maksudnya ada metode itu metode tampil, di mana statement dari tampil itu yaitu salam kenal. Kemudian di sini ada objek yang digunakan untuk memanggil metode tampil. Oke, kita langsung running saja projectnya. Nah, di sini langsung outputnya itu salam kenal ya. Jadi, hai saya mahasiswanya ini tidak terbaca. Kenapa tidak terbaca? Karena tadi tes anonymous hanya mengimplementasi sebuah metode saja ya. Dan selain itu, di sini kan karena kita sudah mendefinisikan ya, menginstansiasi sebuah objek yaitu MHS dengan metodenya yaitu metode tampil. Jadi yang pasti dikerjakan yaitu metode tampil yang ada pada objek MHS, bukan yang ada pada kelas mahasiswanya. Jadi di sini maka yang tercetak ketika kita running projectnya yaitu salam kenal. Oke, itu untuk demikian penjelasan untuk tes anonymousnya. Kita lanjut lagi ke PowerPoint. Nah, ini outputnya salam kenal karena di sini objeknya itu digunakan untuk memanggil metode tampil yang ada di dalam kelas objek MHS-nya. Nah, kemudian berikutnya ada final class. Final class mempunyai keyword final pada nama kelasnya. Kelas ini tidak dapat menjadi superclass.
Kelas ini tidak dapat diturunkan atau digunakan atribut atau metodenya untuk kelas lain. Jadi, apabila sebuah kelas dirasa tidak perlu diturunkan ke kelas yang lain, misalnya kelas tersebut dirasa sudah memiliki atribut dan metode yang sempurna, maka gunakanlah keyword final. Nah, ini contoh programnya. Kita kasih nama dengan test final class.java. Ini codingannya, kita lanjut saja ke C creatornya. Oke, test final class. Jadi di sini final class, berarti tidak ada turunan lagi, bukan super kelasnya. Dia sudah final, udah terakhir pokoknya. Final class mahasiswa mempunyai metode tampil yang isinya hai saya mahasiswa dan salam kenal. Kemudian di sini nama programnya, program utamanya itu test final class. Ada instansiasi objek juga, mahasiswa MHS, kemudian sama dengan new mahasiswa, kemudian MHS, titik tampil, buka tutup kurung. Berarti objek MHS ini akan memanggil metode dari tampilnya si final class. Kita running projectnya. Nah, jadi di sini, hai saya mahasiswa, salam kenal. Jadi, kenapa kita perlu belajar ragam kelas ini? Karena untuk memberikan informasi bahwa banyak kelas yang ada di dalam Java ini. Jadi kalau kalian sudah merasa tidak perlu diturunkan dan sudah sempurna, silakan gunakan final class. Oke, kita lanjut ke PowerPoint-nya. Oke, ini tadi outputnya. Hai, saya mahasiswa, salam kenal. Karena dia sudah final dan tidak perlu ada turunan, maka langsung saja dengan menggunakan objek memanggil metode tampilnya. Oke, next. Oh ya, kita sudah sampai di akhir slide. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga sudah menyimak. Jangan lupa untuk selalu dikerjakan ya, maksudnya dilaksanakan, jangan cuma disimak. Karena kalau kita cuma nyimak aja tapi tidak kita lakukan, itu sama aja bohong. Harus kita praktekkan supaya kita tahu, oh jadinya seperti ini, oh penggunaan ini untuk ini loh. Jadi itu mudah-mudahan ilmu yang saya berikan ini bermanfaat. Selain itu, tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker dan selalu cuci tangan menggunakan sabun. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Semoga sehat dan bahagia selalu.